Pernah nggak sih kalian mikir ada beberapa tempat yang kayaknya cukup deh dikunjungi sekali seumur hidup? Rasanya udah nggak ada alasan lagi buat balik ke sana. Nah, bahasan kita kali ini bakal ngajak kalian ikut dalam sebuah perjalanan pribadi, kembali ke sebuah kota setelah 15 tahun, dan nemuin apa yang terjadi waktu masa lalu, ketemu sama masa kini yang penuh kejutan. Cukup sekali seumur hidup. Nah, ini pemikiran awal si penulis blog perjalanan kita. Beberapa kota kayak Liverpool, Hiroshima, dan Vientiane itu rasanya udah kayak bab buku yang selesai dibaca. Udah pernah ke sana, kayaknya nggak ada lagi yang perlu dilihat. Tapi, hidup itu seringnya punya rencana lain kan? Jadi, apa sih yang sebenarnya kejadian pas kita balik ke tempat yang sama setelah 15 tahun? Apa kenangan lama kita bakal sama persis, atau malah kita bakal nemuin sesuatu yang benar-benar baru? Nah, ini dia pertanyaan besar yang bakal kita gali bareng-bareng. Terus, apa dang alasannya balik lagi ke Vientiane setelah 1,5 dekade? Jawabannya, jujur, unik banget. Gara-gara ada Hard Rock Cafe baru buka di sana. Betul sekali, kadang pemicu yang paling nggak kita duga justru yang ngebawa kita ke petualangan paling berkesan. Begitu mendarat di Bandara Watai, langsung kerasa kayak deja vu. Ada sensasi nostalgia yang kuat banget, seolah-olah lagi jalan di jalur yang sama, tapi di kehidupan yang berbeda. Momen ini nih yang jadi awal mula perjalanan napak tilasnya. Kesan pertama pas menjelajahi kotanya gimana? Vientiane ini rasanya kayak kota yang kejebak waktu. Sebuah tempat yang terasa akrab banget, tapi sekaligus asing. Jejak masa lalunya tuh masih kental banget, walaupun ada perubahan-perubahan kecil di sana-sini. Nah, di sini kita bisa lihat perubahannya secara nyata. Dulu buat ke sana harus transit, sekarang udah ada penerbangan langsung. Tapi kemajuan gak selalu merata. Plaza yang dulunya jadi satu-satunya ikon di sana, sekarang malah kelihatan gak terawat. Dan yang paling beda, ya teknologi. Dari yang tadinya nggak ada sama sekali, sekarang udah punya aplikasi lokal, kayak Loka, mirip-mirip Gojek atau Grab lah. Tapi, ya itu, walaupun teknologinya udah maju, suasana kotanya tuh nggak banyak berubah. Pas si penulis nge-share video perjalanannya, teman-temannya pada komen kalau Vientiane tuh mirip banget sama kampung halamannya, Pontianak. Ini nunjukin kalau karakter kota yang santai dan nggak buru-buru tuh masih nempel banget. Oke, selanjutnya kita bahas momen-momen unik di sana. Karena seringnya yang paling kita ingat dari sebuah perjalanan itu bukan gedungnya atau pemandangannya, tapi justru pengalaman-pengalaman kecil yang aneh tapi seru yang ngebentuk karakter sebuah tempat. Dan pengalaman nonton bioskop ini bener-bener unik. Bayangin ya, kalian datang menonton film jam 16.20. Ternyata film Hollywoodnya udah didubbing ke bahasa lokal. Oke, gak mama, beli tiket lagi buat yang versi Inggris jam 18.30. Anehnya, filmnya malah mulai 15 menit lebih awal. Terus tiba-tiba filmnya diulang lagi dari awal pas jam 18.30 buat penonton yang baru datang. Hah? Gimana coba? Pengalaman yang benar-benar bikin bingung sekaligus lucu yang cuma bisa diringkas pakai satu kalimat. Cuma di Laos, saudara-saudara. Momen-momen kayak gini nih yang bikin perjalanan jadi nggak terlupakan. Selain bioskop, ada lagi hal-hal tak terduga lainnya. Misalnya pelayan di restoran yang kelihatannya masih muda-muda banget. Atau yang lebih bikin kaget, layanan pelanggan aplikasi lokal Loka itu efisien banget. Ada masalah pembayaran, diselesain cuma dalam hitungan menit lewat WhatsApp. Aneh kan? Di kota yang kesannya santai banget, tapi kok bisa secepat itu? Nah, perjalanan ini kemudian ngambil belokan yang nggak ada direncana sama sekali. Jadi, gara-gara cuaca super panas dan iseng lihat peta, muncullah satu keputusan spontan yang ngubah sisa perjalanan mereka. Masalahnya simpel banget. Cuaca di Vientiane itu rasanya lebih panas dari Singapura. Rencana awal mau ke Buddha Park yang jaraknya 26 km, jadi terasa nggak menarik sama sekali di tengah cuaca sepanas itu. Perlu ada rencana baru nih. Dan solusinya muncul pas lagi lihat peta. Daripada ke Buddha Park, kenapa nggak nyeberang perbatasan aja ke Nong Khai di Thailand? Pas dicek, ternyata jaraknya lebih dekat. Keputusan spontan ini ngebawa kita ke sebuah perbandingan langsung antara dua kota yang cuma dipisahin sama Sungai Mekong. Ini kayak cerita tentang dua dunia yang beda banget, padahal jaraknya deket banget. Di sisi Laos ada Vientiane. Kota yang ritmenya lebih lambat, tenang, santai banget, sunyi, dan rasanya akrab. Tapi, begitu nyebrang jembatan ke Nong Khai di Thailand, suasananya langsung berubah total. Dari yang sunyi jadi super rame, dari yang santai jadi aktif. Dunia baru yang rasanya lebih besar dan seru, cuma dengan melintasi sebuah jembatan.
Dan cuma dalam satu sore yang spontan itu, mereka berhasil ngelakuin semuanya. Nyebrang jembatan persahabatan, menjelajahi pasar, santai minum teh di dermaga, bahkan sempat lihat para pedagang nyiapin pasar malam. Bener-bener petualangan dadakan yang padat banget isinya. Nah, ini dia poin kuncinya. Si penulis sadar kalau bagian terbaik dari perjalanannya itu bukanlah napaktilas di Vientiane, tapi justru petualangan tak terduga ke Nong Hai. Dia bilang, untung aja kita spontan ke Nong Hai, pengalaman ini baru dan seru banget. Ini jadi bikin kita mikir ya, mungkinkah bagian terbaik dari mengunjungi kembali masa lalu itu bukan buat mengenangnya, tapi justru buat masa depan tak terduga yang tercipta karenanya? Mungkin petualangan sejati itu dimulai justru saat kita berani menyimpang dari rencana.